Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwan, santriwati kelas 6 Pondok Pesantren Utari Parabe dimanapun berada, kita bertemu lagi dalam sesi mata pelajaran balaghah. Ingat, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan perkara hal sebagai ayat istifham. Kita ketahui bahwa hal itu fungsinya hanya untuk tasdik saja, jawabnya na'am atau la. Kemudian hal itu ada yang basitah, ada yang murakabah. Kalau basitah, wujudu syai'in fi nafsihi. Kalau yang murakabah, wujudu syai'in li syai'in. Itu perkara hal. Kemudian kita masuk pada hari ini, istifham yang berikutnya adalah ma dan man. Nah, malam ini kita selesaikan saja ma dan man. Akan bisa bacakan matan yang sempurna. Ma mawdu'atun lil istifhami an afradi ghairi muqala'i wa yadhabu biha alif idaqul ismi nahu mal asjad fa yuqalu fil jawabi innahu zahbun. Ma digunakan sebagai istifham yang pertama untuk menyatakan idah isim, menjelaskan isim yang masih mubham. Dicontohkan isim yang tidak berakar. Dicontohkan mal asjad. Ajad itu apa? Rupanya dijawab al ajad wa zahbun. Asjad itu adalah emas. Ada sinonim bahasa emas itu adalah asjad, yang ada 20 azhab, tapi ada juga bacanya al asjad. Maka dikatakan orang mal asjad, jawabnya al asjad azhab. Itu yang pertama, idahul ismi. Yang kedua, yutlabu biha bayanu akhir qatil musamma. Diminta jawaban dari hal ma itu menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Hakikat, kalau hakikat berarti semacam takrif. Contohnya mas syamsu, matahari itu apa? Nah, maksudnya fayajabu bi'annahu kawkabun nuhariyun. Matahari itu adalah bintang yang terbit di siang hari, itu katakan dulu. Ya, yang jelas matahari itu dijasa dengan al-kawakib nuhari, bintang yang lahir atau yang terbit di siang hari. Itu namanya menyatakan hakikat. Kemudian dengan ma juga ditanyakan yutlabu biha bayan sifah, menjelaskan tentang sifat. Misalnya ma khalil, maknanya ma sifatu khalil, tapi dengan ma khalil jawabnya khalilun tawilun. Khalil itu orangnya tinggi, atau khalilun qasirun. Khalil itu orangnya pendek, atau khalilun zakiyun. Khalil itu orangnya cerdas, cerdik dan sebagainya. Jadi sifat yang ditanyakan. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa ma itu boleh idaful ismi, boleh tentang bayan hakikah, boleh tentang menyatakan tentang sifat dengan ma. Yang jelas sesuatu yang hal yang tak berakar. Kemudian nomor man mawdu'atun lil istifhami yutlabu biha ta'inu afradil muqala'i. Dengan man menyatakan afrad, person orang yang berakar. Contohnya man fatahal misra. Man fatahal misra, siapa yang membebaskan negeri Mesir? Kalau negeri kita, man fataha biladi Indonesia, siapa yang memproklamirkan negara Indonesia? Iman, orang, person, orang berakar. Contoh, man sayyadal haramal akbar, siapa yang mendirikan piramid yang besar itu? Ya orang, tanyakan orang. Atau man sayyadal qanatil khairiyah,
siapa yang membangun Jibbatul Khairiyah? Nah, orangnya tanyakan, man. Ma. Kalau ma tidak berakal, kalau man yang ini kan orang berakal, si pelaku berakal. Manis lana Hurriyati Indonesia. Siapa orangnya yang memproklamirkan negara Indonesia? Ya, itu jadi dengan man. Yang penting man itu istifham untuk tasawur. Jawabnya mesti mufrad. Tidak boleh dengan na'am atau la, tapi dengan mufrad, dengan sempurna. Misalnya tadi dikatakan man a'lana Hurriyati Indonesia. Hurriyati Indonesia. Siapa yang memproklamirkan negara Indonesia? Jawabnya si Bung Karno Hatta. Nah, orang jawabnya. Jadi jawabnya mesti mufrad dengan jelas. Isim berikutnya adalah mata dan ayana. Mata artinya juga kapan. Mata. Ayana juga artinya kapan. Nah, ini penjelasannya. Mata mawdu'atul istifhami. Mata itu satu kata di dalam istifham, dituntut dengan mata itu untuk ta'yin zaman. Mintakan zaman, ta'yin zaman. Sawa'un kana madian atau istiqbalan. Apakah itu masa yang berlalu atau masa yang datang. Contoh, mata tawalla khilafah Umar. Kapan berkuasanya khilafah Umar? Nah, mata, kapan itu? Kapan masa berlakunya khilafah Umar? Atau mata nahza bil hurriyah. Itu kapan kita memperoleh kemerdekaan? Mata juga tuh. Lalu ayana mawdu'ul istifham dipakai juga untuk istifham. Ditanyakan yang tadi itu adalah ta'yin zaman tertentu untuk masa yang datang. Ayana mursahan, kapan hari kiamat. Wa takunu fi mawdi'il tawil wal tafhim. Ayana itu dipakaikan untuk menanyakan sesuatu hal yang peristiwa besar, peristiwa agung, misalnya kiamat. Bila yang lain, contohnya yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Orang bertanya kapan akan terjadi hari kiamat, tentang peristiwa agung, peristiwa yang menimbulkan huru-hara. Itu ayana. Yang berikutnya kaifa, aina, anna, kam, ayu. Kaifa satu kata kerja, kata istifham dipakai untuk menanyakan hal, ta'yinul hal. Contohnya pakai faiza ji'na min kulli muslim bisyahid. Betapa, bagaimana bila datang pada kami dari masing-masing umat bisyahid, menyaksikan. Selain wa kaifa ukhaful fuqara wa ukhrabul ghina wa ayul amiri al-mu'min al-jamil. Betapa aku takut fakir dan mengharamkan akan orang kaya. Lalu ra'il amiri mu'min jamil. Pendapat pimpinan itu bagus. Kaifa, betapa atau bagaimana. Lalu aina mawdu'atul istifham yutlabu biha ta'yinul makan. Cara bahasa Indonesia, kata tanya untuk tempat. Aina suka hukum, di mana letaknya persikatan kamu? Aina bila dukum, aina khulatukum. Aina. Lalu anna itu maknanya tiga. Bimana kaifa, bimana min aina, bimana aina. Misalnya bermakna kaifa. Kata Ta'ala, anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Betapa Allah menghidupkan ini sudah matinya. Kaifa. Cara itu maksudnya, cara. Atau dengan mana min aina. Kayak anna juga artinya. Ya Maryamu, anna laki hadha. Ya Maryam, min aina.
Dari mana makanmu diambil, didapat? Nah, anna laki haza, dari mana makanan itu kamu dapat? Atau bermana mata? Lafalnya anna, mana mata? Zurni anna sita, pergilah tempatku kapan-kapan saja Anda ada kemauan. Kapan saja Anda pengen datang tempat saya. Zurni mata sita, anna sita, datanglah tempatku kapan-kapan saja Anda ada kesempatan. Mana mata? Lalu kam mau doa istiham yud lagu biha ta'in dan muhamin, menanyakan bilangan yang mubham, yang belum tahu. Kam dengan kam, misalnya kam labistum, berapa hari kamu tinggal di sana. Ini perkara Iskandar Zulkarnain, berapa hari tinggal di sana. Ada mengatakan setahun, 10 tahun, 3 hari, 2 hari, macam. Ai atau ayu ya, ayu digunakan untuk menanyakan tamyizu akhadiru saikaini fi amri ya'umuhuma, menjelaskan dua di antara satu dari dua yang berserikat yang sama, ya, yang sama. Ai kitabin milki, mana kitab yang saya punya di antara dua ini. Ayu, seperti kata Arab, ayul fariqaini khairu maqama, mana di antara dua golongan itu yang baik. Di mana golongan yang dua itu yang baik, di antara yang dua itu yang baik. Sama mana di antara rumah yang dua itu milikmu. Karena dua yang dikeragui. Atau mana jawaban yang benar di antara dua. Wa is'alu biha an zaman wal makan wal khalwat wal aqil wal aqil. Boleh dengan ayat, boleh tentang zaman, boleh tempat, boleh hal, boleh bilangan, boleh juga orang berakal. Orang yang berakal ala hasbi mutawili ai, sesuai dengan kehendak hal yang didapatkannya. Kalau itu yang zaman ya zaman, ayo makanin tempat, ayo ayamin zaman, ayo makomin tempat. Waliza ta'khuzu ay maknaha mimutawili. Oleh karena itu, karena ayat itu boleh kemana-mana bisa didapatkan. Ya, jadikanlah ayat itu sebagaimana tempat apa itu tempatnya. Kalau itu tempatnya pada makan, ya makan maksudnya. Kalau itu tempatnya pada hal, dengan hal maksudnya. Wa in udifta ila ma tufidu mata atau kaifa, kalau Anda idafat kepada sesuatu yang membedakan mata atau kaifa atau asal gunanya dari yang lalu, maka akhadha min huma, maka ambillah itu salah satu maknanya. Itu makna istifham dari salah satu yang sebanyak sekalian. Kemudian ada pula isim itu tidak menurut pada posisinya, berubah mana isim yang lain. Ini dikatakan qad takhruju al-fadhil islami an ma'anil asli. Terkadang isim itu dari hamzah sampai mata sampai ma sampai ayu tadi, maknanya tidak lagi mana asal, menyimpang mana pada mana lain. Dikatakan majas mursal murakkab. Ingat tiap hari kalau istifham itu maknanya tidak lagi mana asal, jatuh pada majas mursal murakkab. Antara lain bimana amri, dia istifham tapi hanya amar. Kan menyimpang tuh. Contoh, hal antum muntahun, apakah kamu akan berhenti? Bertanya itu. Sebenarnya intahau, berhentilah. Model pertanyaan kalamnya itu bertanya, tapi maknanya menyuruh berhenti, perintah berhenti. Ya. Yang kedua, istifham mana nahi.
Ini dalam bahasa kita juga ada. Bahasa kita juga ada seperti itu. Lafaznya pertanyaan sebenarnya melarang. Misalnya di sini atasawnahum, wallahu ahaqqu an tasawwu. Takutkah kamu dan mereka? La tasawhum, wallahu ahaqqu an tasawwu. Allah lebih berhak diketakuti ketimbang mereka. Kan begitu. Bahasa itu juga ada seperti itu. Mau belajar, mau pergi juga ke pasar seperti ini hari sudah malam. Itu kan begitu pertanyaan. Mau pergi juga ke pasar. Maksudnya jangan pergi ke pasar waktu senja, mobil tidak ada. Ini lafaz istifham mana nahi. Atau mana taswiyah sama saja. Contoh, sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini lihat itu cerita di surah Al-Baqarah, sama saja mereka itu dikasih kabar takut atau tidak kebetul, mereka tahu tidak beriman. Jadi taswiyah. Yang berikut nafi, mana tidak. Biasanya kalau istifham nafi diiringi dengan illa sesudahnya dalam satu jumlah. Hal jazak lisan ilal lisan. Modelnya bertanya, tapi sudahnya adalah nafi. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi hal di sana tidak. Koreananya ada istrinya sudahnya. Hal jazak lisan ilal lisan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali hanya kebaikan. Boleh katakan satu-satunya kebaikan itu diwaris dengan kebaikan, tidak yang lain. Kemudian mana ingkar? Ingkar itu bisa kalau kita tak setuju, tidak sependirian dengan pendapat itu. Aghairallahi tad'un. Apakah kamu akan menyuruh pada selain Allah? Ini kan macam pernyataan yang tidak setuju. Apakah kamu akan minta juga pada selain Allah? Taswik itu mengambil perhatian. Contohnya, hal adulukum ayat tujaratin tunjiku ila alim. Ini semacam jumlah yang mengandung perhatian. Ada mengandung perhatian. Apa maksudnya? Begini artinya, maukah kamu saya tunjuki untuk berdagang di mana berdagang itu melepas kamu dari azab yang pedih? Apa itu? Di ujung ayat tu'minu billah. Tu'minu billah. Fatujahidu bi awalikum wa anfusikum. Sebenarnya perintah untuk beriman Allah sebenarnya, tapi dibawa dengan bujukan. Maukah kamu saya bawa ke sana? Maukah kamu saya bawa untuk berdagang di mana berdagang itu bisa melepaskan kamu dari neraka? Apa itu? Iman dengan Allah. Lalu berjihad dengan harta kamu, dengan diri kamu. Itinas, itinas, membujuk supaya jangan sedih. Ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang tanganmu ya Musa? Pertanyaan ya. Membujuk jangan merasa takut. Sama saja kalau kita melihat anak kecil bawa pisau, kalau diminta pisau dia lari, jatuh. Bukan begitu. Minta apa itu tangan bagus, nah baru dia minta. Atau takrir menyatakan kepastian. Alam nasrah laka sadrak. Apakah kami tidak pernah memberikan kau kelapangan dalam dadamu? Maksudnya pasti kami sudah memberikan kelapangan dalam dadamu. Dengan pertanyaan. Tahwil itu kejadian yang luar biasa. Al-haqah, mal-haqah, mal-haqah, kiamat. Apa itu kiamat? Tahukah kau apa kiamat? Adalah suatu peristiwa yang sangat menakutkan. Namanya tahwil. Terakhir, istib'ad, menyatakan suatu hal yang lebih jauh, lebih lama. Perasa lama rasanya. Kapan masanya akan berhenti peperangan ini? Kapan masanya lama, masa pecahkali ini? Anna lahum zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin.
kapan akan datang masanya petunjuk. Nah, padahal sudah datang pada kamu Rasul yang nyata-nyata Rasul. Jadi masa mungkin waktu itu berkecamuk, tidak satupun orang yang bisa memberi keadilan. Analahum zikra. Kapan datangnya masa untuk kamu itu, untuk mereka itu petunjuk. Lalu yang terakhir, ta'zim, mengagungkan. Man zalladzi yashfa'u ila Allah illa bi'idznih. Ini juga man. Tidak ada satu orang yang memberikan syafaat kecuali dengan izinnya. Jadi memuliakan, hanya Allah yang bisa memberikan syafaat. Lalu dari halaman 95 ini nomor 12 sampai dengan 20 itu bisa dibaca sendiri ya. Jadi nanti dalam diktat juga saya tuliskan sebagian, tidak semuanya. Dibaca dari untuk tahqir, ta'ajub, tahakum, al-wa'id, istibta' itu dan sebagainya. Jadi pada sendiri dalam kita ada halaman 95. Cukup 10 saja saya bacakan, nanti yang lainnya baca sendiri, sudah bisa. Nah, demikian saja. Itu adalah mengenai adat istifham yang penggunaannya menyalahi aturan, keluar mananya di mana asal, menjadilah dia majas mursal murakab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan paham.